Provinsi Jawa Tengah. Yang saya hormati dan saya banggakan para ketua Forum Kerukunan Umat Beragama, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, Kalimantan, ya? NTT, NTB, Bali, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang berbahagia, yang saya hormati kepala bidang bina lembaga dan kerukunan umat beragama, teman-teman panitia dari Sekjen. Sebelum kami menyampaikan laporan, kami atas nama Pusat Kerukunan Umat Beragama mengucapkan selamat datang bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang berasal dari luar Jawa Tengah. Selamat datang di Kota Semarang. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu betah ya selama kegiatan kita dari hari ini sampai dengan hari Rabu. Profesor Dr. Haji Nizar Ali, MAG, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati Direktur Agama, Pendidikan dan Budaya Bapenas yang mewakili para narasumber yang hadir pada malam hari ini dan tentu besok. Yang saya hormati Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Pak Dr. Haji Fasri. Yang saya hormati Ketua PBNU Jawa Tengah dan juga Ketua DPD Muhammadiyah Jawa Tengah, Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Pak Dr. Haji Mustain Ahmad, Pak Rektor UIN bersama dan Mapolri, para aktivis yang saya sampaikan. Tentu mengawali sambutan ini, marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan curah rahmat dan limpahan karunia-Nya kita bisa berkumpul di Semarang ini dalam rangka koordinasi kongregasi beragama FKUD Pensiunan Jawa Tengah, dan insya Allah itu nanti ada beberapa hal-hal yang krusial yang akan kita bincangkan, terutama terkait dengan mungkin persiapan program kerja dan juga peraturan presiden terkait dengan menaikkan peraturan bersama menteri PPN nomor 9 dan 8 2006, dan juga peraturan presiden tentang moderasi beragama. Mungkin ini yang akan dilakukan pada selama 3 hari ke depan. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang bersunnah beliau sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang akan mendapat syafaat beliau, dan juga bagi agama lain tentu hal yang sama juga. Mudah-mudahan kita nanti semuanya dalam masuk surga. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, saya rasa kita patut bersyukur dan berbangga karena Allah telah mentakdirkan Indonesia ini sebagai bangsa yang memiliki keanekaragaman budaya, suku, agama, dan seterusnya dan seterusnya.
tanpa takdir Tuhan ini tentu tidak akan seperti yang kita rasakan saat ini dan juga yang akan datang. Nah, karena itu inilah bagian dari sebenarnya potensi yang luar biasa untuk kita kelola dengan sangat baik agar memberikan kontribusi seluruhnya berbagai aneka ragam yang disebutkan dalam kitab suci masing-masing ini untuk kepentingan bangsa dan negara. Ini yang patut kita syukuri bersama, dan kita sebagai bangsa yang hidup dalam pluralitas dan juga multikultur, tidak dilihat dari aspek etnis, kemudian agama, bahasa, budaya, dan adat istiadat. Maka sebenarnya tidak ada satupun negara di dunia ini yang seperti Indonesia begitu melihat keanekaragamannya dalam segala hal, dalam segala bidang. Ya, ini patut kita banggakan Indonesia secara hal ini. Tapi kalau keanekaragaman ini tidak dikelola dengan baik, tentu juga akan berpotensi menjadi disintegrasi bangsa. Karena itu para aktor strategis pada malam hari ini diharapkan bisa mampu menjadi garda terdepan dalam membangun kerukunan, dalam membangun harmoni sosial, termasuk juga dalam menciptakan kedamaian dan kesejahteraan di Indonesia, di muka bumi ini, khususnya di Indonesia. Nah, tentu sebagai bangsa yang multikultur, yang majmuk, terdiri dari berbagai pulau, suku, bahasa, dan agama, dan seluruh aneka ragam anugerah yang diberikan Tuhan ini, ya seluruhnya ini patut kita rawat, kita pelihara, kita jaga agar ini Indonesia ini bisa menjadi lebih baik, dan tentu ke depan ini juga menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa untuk prototipe kerukunan di dunia dalam hal ini. Ya. Beberapa negara sudah mengakui, terutama negara Timur Tengah. Sebenarnya kalau mau Islam yang ramah, bukan Islam yang marah, Islam yang merangkul bukan memukul, Islam yang membina bukan membinasakan, itu adalah Indonesia dalam konteks ini. Maka Menteri Agama selalu mendengungkan bagaimana Indonesia ini bisa menjadi kiblat Islam dunia, bukan lagi Timur Tengah atau Arab Saudi, tapi Indonesia dalam hal keberagamaannya. Ya, kita memang Nabi kita memang lahirnya di khususnya Islam itu, dan negara-negara Samawi itu memang di negara Timur Tengah, tetapi Indonesia juga tidak berarti tidak memiliki seorang yang luar biasa dalam membangun, mentransformasikan ajaran-ajaran Nabi itu ke umat di Indonesia dalam konteks. Karena ini juga teman-teman agama yang lain itu juga hal yang sama. Ya, tentu ini menjadi luar biasa apabila kita mampu bersatu padu membangun bangsa ini menjadi lebih baik, menjadi lebih damai, sejahtera, dan sebagainya dalam hal ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, jadi memang dalam agama kami itu, dan saya rasa agama manapun itu pasti mengajarkan kedamaian, meskipun ciptaan Tuhan ini aneka ragam. Kalau di kami mengatakan inna khalaqnakum min wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan ta'arafu. Inilah kata kunci ta'arafu ini bagian dari konteks saling menyapa, saling mengenal, saling merangkul untuk membangun kebersamaan yang lebih hikmat dan lebih sejahtera ke depan dalamnya. Agama lain itu nafasnya, substansinya segala sama dalam konteks. Tidak ada agama yang mengajarkan kekerasan, tidak ada agama yang mengajarkan kejelekan, semua mengajak kebaikan. Karena itu kalau ini bisa jadi titik temu agama-agama, tentu jauh lebih baik untuk membangun bangsa dalam ini. Bapak Ibu yang saya hormati, agama dalam pembangunan kemanusiaan punya peranan yang sangat penting. Yang ini tercermin dalam landasan negara kita yang memposisikan agama sebagai pilar pertama dalam Pancasila, yaitu Tuhan Yang Maha Esa.
Hal ini disadari oleh negara sehubungan dengan tujuan agama adalah untuk mengatur dan membimbing masyarakat menuju kepada kehidupan yang baik dan seimbang di dunia akhirat. Ya, agama kami kan jelas ya, hidup di dunia ini harus ada keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara duniawi dan ukhrawi. Saya rasa sama juga agama yang lain dalam konteks ini. Jadi yang saya saksikan, kalau di kami ada Quran, waktu di harta akhirat bahwa bangsa nasib atau dunia. Jadi tujuan akhir memang akhirat, tetapi media wasilah untuk menuju akhirat tentu dia hidup di dunia. Karena itu bagaimana kita bisa membangun dunia ini menjadi lebih baik. Itu saya rasa fungsi kemanusiaan kita itu akan berbicara dalam konteks ini. Ya, dan salah satu ajaran yang terpenting dalam agama kami Islam, dan tentu agama yang lain, adalah manusia dan kemanusiaan. Bahkan dalam ajaran kami di Quran itu kan jelas, membunuh satu nyawa itu sama dengan membunuh semua nyawa. Mangkotala nafsan wahidan fakaan nama kotalan nasa jami'ah. Barang siapa membunuh satu jiwa saja, itu seolah-olah itu membunuh seluruh nyawa yang ada di dunia ini. Ini artinya bagaimana penghargaan kemanusiaan dalam agama Islam, dan tentu agama yang lain juga ada sama, karena itu merupakan dosa besar apabila kita menghilangkan nyawa orang dalam konteks ini. Bapak yang saya hormati, jadi kalau kita bicara tentang Pancasila sebagai kesepakatan bangsa, ini yang oleh Menteri Agama kami, oleh Gus Menteri, oleh Pak Menteri, itu adalah agama sebagai inspirasi, bukan aspirasi. Jadi kadang ada orang salah tafsirkan atau mensyarahi agama sebagai inspirasi, ini salah. Padahal Gus Menteri akan mengutip bukunya Tasawuf Falsafi dari Ketua Umum PBNU, ya, yang berjudul Tasawuf Falsafi adalah agama sebagai inspirasi, bukan aspirasi. Coba bayangkan kalau membangun negara ini semua agama mengaspirasikan agamanya masing-masing, tentu akan memporak-porandakan bangsa. Gak ada yang mau mengalah. Tetapi dengan sebuah tekad yang baik, inspirasi agama sebagai ajaran, maka seluruh pendiri bangsa ini menyadari, oh kalau gitu membangun bangsa ini bukan mengaspirasikan agama untuk dijadikan dasar negara, tetapi adalah agama dijadikan inspirasi dalam membangun kesatuan dan persatuan. Inilah yang kita sebut dalam historisitas itu adalah agama sebagai inspirasi, menginspirasi semua tokoh-tokoh pendiri bangsa itu untuk mengambilkan aspirasi agamanya, tapi sumber ajaran agama ini direfleksikan dalam bentuk membangun negara dan bangsa. Ini yang patut kita acungi jempol oleh para pendiri bangsa. Jadi kalau ada yang memorak-porandakan, mempersoalkan Pancasila sebagai dasar negara, ini artinya menyalahi konsensus nasional oleh para pendiri bangsa kita ini. Jadi ada tokoh, masing-masing ormas merepresentasikan itu, masing-masing agama ada representasi dalam pendiri bangsa. Ini harus kita hargai semuanya, karena Indonesia beda dengan Arab, Indonesia beda dengan Mesir, Indonesia beda dengan Israel, Indonesia ya Indonesia. Inilah yang patut kita jadikan dasar titik tolak, agama sebagai inspirasi, bukan aspirasi. Itu saya menerjemahkan bahasanya Gus Menteri Gus Menteri yang menyatakan di awal ketika mau dilantik, agama sebagai inspirasi, bukan aspirasi. Nah, tetapi ada disyaratkan kalau tidak diaspirasikan namanya bukan agama, yaitu tafsiran lain. Tapi yang dimaksud agama sebagai inspirasi dan aspirasi adalah sumber ajaran agama itu sebagai inspirasi untuk menciptakan kedamaian, kesejahteraan, berbagi, kebersamaan, membangun negara kesatuan Republik Indonesia, bukan membangun negara Islam, bukan membangun negara Kristen, bukan membangun negara Hindu, bukan membangun negara Buddha, apalagi bukan membangun negara Konghucu, tetapi adalah negara Indonesia yang multikultural. Inilah yang terjadi.
Sumbernya dari mana? Inspirasinya adalah dari agama, bukan aspirasi. Ini jadi mungkin teman-teman KB harus bisa menerjemahkan Gus Mungkin, karena saya sekjen harus bisa menerjemahkan beliau dalam konteks ini. Jangan disalah tafsirkan, bahaya kalau salah tafsir itu. Karena munculnya radikalisme adalah salah tafsir. Jadi kalau yang saya hormati, yang kedua dalam konteks pembangunan manusia, agama dapat berperan sebagai motivator, inovator atau kreator, dan juga integrator. Itu tadi kan semuanya menjurus pada inspirasi. Sebagai motivator, agama dapat memberikan motivasi kepada umat manusia untuk menjadi makhluk yang baik, berbudaya, maju, bermanfaat, dan banyak hal positif lainnya. Sebagai kreator dan inovator, agama dapat memberikan semangat, dorongan untuk bekerja kreatif dan produktif. Dan sebagai integrator, agama dapat menyatukan, memadukan baik individual maupun sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta berbangsa. Inilah 3 fungsi peran agama dalam konteks ini. Selain fungsi inspirasi tadi, disebabkan oleh pemahaman agama yang berbeda. Perbedaan sesungguhnya merupakan anugerah Tuhan, karena perbedaan tersebut adalah menghasilkan ilmu pengetahuan yang berbeda sehingga kita kaya akan pengetahuan. Dalam ajaran Islam dikatakan perbedaan itu adalah rahmat. Meskipun hadis ini dikatakan sebagian ulama hadis dhaif, tetapi ini substansinya adalah sangat bagus digunakan. Ikhtilaful rahmati, ikhtilaful ummati rahmat. Tapi ini substansinya sebenarnya bisa dipakai untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan Tuhan Allah Subhanahu wa taala dalam Qur'annya jelas, ya. Walau syi'na laja'alnakum ummatan wahidah. Tuhan dalam hal ini Islam itu sangat bisa, sangat mampu menciptakan umat ini hanya satu warna. Ya, tetapi Tuhan la yazalu yakhtalifu, tetapi tidak mungkin, karena memang Tuhan menciptakan ini untuk ada perbedaan, ada ikhtilaf. Justru ikhtilaf ini adalah potensi untuk memberikan kekayaan hasanah intelektual kepada kita semua dalam konteks ini. Satu paham aja, kalau di Islam itu Bapak Ibu yang saya hormati, fikih itu sebenarnya adalah kontekstual. Saya kasih contoh. Ya, jadi mungkin teman-teman GBE itu sudah paham dalam soal ini ya, sesama kiai. Jadi fikih kenapa kontekstual? Iya, karena fikih adalah produk ulama menciptakan karena berinteraksi dengan lokalitas. Contoh, konsep ini 2 pola dalam fikih, ya, dalam hukum Islam. Air suci 2 pola itu terminologi orang Hijaz di Arab Saudi dengan orang Irak itu berbeda. Kalau di Hijaz, geografisnya air sangat-sangat beragam dan sedikit sumber air itu. Maka efisiensi terminologi 2 pola itu ya, sebagai terminologi dalam takrib dan lain sebagainya itu ya 60-60. Jadi kalau dalam bejana atau kolam ya, itu tingginya 60, dalamnya 60, lebarnya 60. Penuh. Kalau sudah itu berarti pada malam hari ini. Program ini selanjutnya dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN 2020-2024. Dengan masuknya program moderasi beragama ke dalam RPJMN, diharapkan dapat menciptakan kehidupan yang lebih harmoni dalam kemajemukan, sehingga pembangunan nasional di semua sektor dapat berjalan sesuai dengan harapan bangsa. Untuk merealisasikan program moderasi beragama, Kementerian Agama telah melakukan upaya-upaya ikhtiar agar program moderasi beragama dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Beberapa program yang telah dilakukan antara lain menyusun buku moderasi beragama. Ada buku yang akan betul, ada buku 1 moderasi beragama. 2, membuat modul moderasi beragama. 3, membuat rumah
moderasi beragama pada perguruan tinggi negeri. Sampai saat ini 32 perguruan tinggi telah mendirikan rumah moderasi beragama. Ya, baik. Kemudian tentu dan program-program lainnya. Jadi menyusun juga peta jalan roadmap moderasi beragama di Indonesia ini, sehingga program-programnya tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Program moderasi ini tentunya bukan hanya tugas Kementerian Agama saja, tetapi tugas kementerian dan lembaga lain keamanan ini merupakan amanat dari kebijakan 2020. Semua keinginan kita, tapi sisi lain sebenarnya kita sedih karena ini munculnya kelompok-kelompok radikal dalam konteks ini. Bahkan dengan sangat gamblang di tahun 2013 saat itu di Gelora Bung Karno ada deklarasi khilafah. Jelas ini bertentangan dengan ideologi Pancasila, tapi juga bisa berjalan. Karena apa? Karena pengaruh reformasi. Tapi begitu bergulir gurita sampai saat ini, sehingga kita boleh tetap dalam menangkal radikalisme itu. Maka sangat tepat apabila pemerintah kita sudah menggunakan cara-cara yang tegas, bukan keras, tegas untuk membendung kelompok-kelompok ini. Ya, karena ini sudah apa? Ketika, mohon maaf, ketika HTI dibubarkan, dibekukan, mereka transformasikan diri kepada ormas-ormas yang mirip atau yang berdekatan ideologisnya dengan mereka. Muncullah HTI dan yang lain.